terlepas dari memang kualitas dari para pemain Irak juga oke kemarin. Bagaimana cara mereka pressing? Kita coba pressing. Tapi gue ngelihatnya ini hampir seperti kembali ke setelan pabrik. Dua tim Garuda terluka kemarin. Sungguh sangat mengecewakan. Tapi inilah kenyataan yang harus diterima publik sepak bola Indonesia. Welcome back to Discord. Diskusi olahraga bareng Rais dan Donzo. Aduh, Syuting pagi. Udah syuting pagi. Nggak bisa tidur gue semalam. Gara-gara banyak utang. Malam Jumat. Kalau jahat. Aduh. Sedih. Sedih ya. Sedih, jujur Benar, sedih. sedih. Ekspektasi gue gede. Iya. Harapan gue besar. Untuk yang mana nih? Kemarin kan ada dua. Ya, sebetulnya keduanya jelas. Ya. Walaupun kita bahas satu persatu ya. Ya, Artinya kalau kita bicara soal timnas U17 yang berlaga di Piala Dunia U17, di dua pertandingan pertama gue merasa nggak teryakinkan. Oke. Pertandingan pertama tuh gue nganggap gini, wah wajar lah pertama. Untunglah seri, Ekuador tim bagus. Oke. Besok lawan Panama menang lah. Gue mikir kayak gitu. Ternyata lawan Panama pun tidak meyakinkan gue. Ya. Sampai akhirnya lawan Maroko harus sebetulnya sih imbang sampai detik ini ya, sampai kita syuting pagi Jumat pagi ini itu kan masih punya peluang. Betul. Karena antara Meksiko dan Korea Selatan. Ya, kalau Meksikonya nanti kalah atau serinya 0-0 kita masih lolos. Itu dia. Karena kita menang fair play walaupun selisih gol sama, produktivitas sama. Iya, karena ini ya kartu kita lebih sedikit. Iya. Tapi ya kita kan itu kan ngarepin sesuatu yang agak sedikit berat ya. Berat, betul. Dan di pertandingan ketiga ya lawan begitu Maroko kalah 2-0, ya gue juga pikir akan sangat berat. Walaupun sempat Nabil ya mencetak gol indah melalui tendangan bebas. Tapi overall ya kalau soal timnas U17 ini udah udah gue rasakan kayak ini berat melangkahnya. Grup kita tuh lumayan merata soalnya. Iya. Ketimbang grup sebenarnya iya. Ini sebenarnya grup paling mungkin kalau dibilang mudah, merata, iya. Iya, merata. Dibandingkan tim yang lain memang jomplang. Betul. Kalau yang lain kan jomplang bisa menang dengan 2 digit beberapa tim. Tapi gue melihatnya ya apapun itu, apapun hasilnya ini timnas usia muda ya. Iya. Saat Brazil kalah lawan Iran sekalipun, itu kan di publik di Brazil kan kemarin juga kita sempat ngobrol sama Luciano Leandro ya, mereka ini berproses gitu. Benar. Ini berproses. Walaupun ya kita tahu harapan besar ya, minimal lolos ke grup seperti yang kita gaungkan juga, ya ternyata masih belum tentu kesampaian. Ya, masih berat. Kalau gua sendiri sih ngelihat kalau untuk U17 ya, ini udah di atas ekspektasi gua. Karena kan waktu itu perkiraannya kita bakal jadi bulan-bulanan. Nggak taunya harian. Di Piala Dunia, nggak taunya harian. Nggak taunya ternyata bisa memberikan perlawanan terlepas dari memang kita masih banyak kesalahan mendasar. Banyak banget. Dari segi organisasi permainan juga kita masih belum padu banget. Ya wajar lah, kita cuma persiapan 3 bulan. Nggak ada kompetisi usia muda yang proper. Sementara lawan-lawan kita itu udah dibentuk, Maroko aja udah 2 tahun. Oke, kita tahan dulu. Itu nanti kita bahas terakhir. Betul. Sekarang kita bahas dulu yang senior nih. Abang-abangnya nih, aduh. Gue sih sebetulnya gini ya, 10-15 menit pertama sebelum kejadian gol pertama, gue masih optimis. Iya. Kenapa? Karena compactness defense yang sangat bagus, koordinasi pertahanan yang oke, bola ke depan pun dari Dimas Derajat ya sama siapa depan? Dendi itu juga ngotot, walaupun memang tetap kalah duel beberapa kesempatan. Tapi gue melihat ada sesuatu yang emang secara koordinasi pertahanan kita sadar, kita main di Basra melawan 65.000 penonton juga yang memadati stadion. Dan gue menganggap bahwa nggak ada masalah sebetulnya. Iyalah. Sampai kejadian kebobolan gol pertama, yang menurut gue itu jelas kesalahan dari seorang Mark Locke. Karena bolanya lepas dari kontrolnya Mark Locke dan akhirnya bola menyusur tanah ke pojok dan sulit digapai Nadeo yang dianggap netizen bahwasanya Nadeo juga nggak ada save sama sekali. Iya sih. Gini ya, gue ngelihat kemarin hampir mirip-mirip kejadiannya antara timnas junior dengan timnas senior gitu. Pertama-tama kita main bisa neken gitu. Di menit-menit awal kita bisa neken tuh. Bisa kasih kejutan lah ibaratnya gitu. Optimis gue juga. Wih, bertahannya juga oke nih sampai benar, sampai kebobolan. Tapi setelah itu
gue juga heran kenapa para pemain kita tuh seberantakan ini mainnya. Yang mana nih? Senior. Yang iya. Iya, senior. Yang maksudnya gelandang apa? Semuanya. Kalau menurut gue semuanya berantakan secara organisasi pertahanan. Lo lihat aja, ya sampai si Jordi Amat bisa bikin gol bunuh diri secara clearance ya. Itu nggak ada komunikasi ya. Iya. Karena Nadio artinya Jordi Amat ingin intercept, Nadio malah pengen motong tapi dengan positioning yang kurang bagus. Makanya ini banyak yang underperform banget sih menurut gue dari pemain kita gitu loh. Terlepas dari memang kualitas dari para pemain Irak juga oke kemarin. Bagaimana cara mereka pressing. Kita coba pressing. Tapi gue ngelihatnya ini hampir seperti kembali ke setelan pabrik. Gue agak kurang setuju sih Is. Kalau Irak itu dibilang bagus. Jujur aja biasa aja Is. Biasa aja iya. Tapi mereka main pinter. Gimana sih? Maksud gue bagusnya itu bukan. Kalau kualitas kita mungkin hampir sama lah kalau gue bilang. Mereka main standar. Kitanya parah. Iya, gue ngerasa itu, gue ngerasa itu aja. Maksud gue gini, nothing special, nggak ada. Bahkan kita bisa menahan imbang satu babak. Argentina berapa? 30 menit. Iya. 30 menit kita tanpa kebobolan saat menghadapi Argentina. Emang di friendly match, beda tekanan. Segala macam. Tapi gue melihatnya kinerja pemain Irak. Effortnya tuh berhasil mencetak gol bukan karena sesuatu yang emang membahayakan banget. Gue bilang sebelum gol pertama pun mereka nggak punya peluang bersih kok. Iya. Dan gol pertama tuh sorry itu saya harus mengulangi ya. Mark Locke kontrol bola di area bola rebound. Iya. Bola Mark Locke ntar tolong ya editor ya masukin. Ngerjain editor aja. Jadi biar harusnya tuh clearance. Iya. Karena kita kondisinya tertekan. Lu boleh menguasai bola, tapi berapa persentasenya nih? Lu mampu menguasai bola. Padahal sebetulnya juga nggak ada tekanan banget kepada Mark Locke saat itu. Ya, gol pertama, gol kedua itu menghancurkan mental banget. Harus diakui itu menghancurkan mental. Walaupun ada harapan dari golnya Saint Patinama ya. Itu gue sempat optimis nih. Ya, babak kedua nih masuk nih. Ternyata lagi-lagi para pemain penggantinya pun juga nggak bisa ngangkat. Itu dia. Jadi kebawa malah pemain yang udah tampilnya ngedown dan mereka ikut-ikutan gitu loh. Yep. Ya makanya ini gue juga bingung ya apa yang terjadi di tim ini kemarin bisa bermain seberantakan itu. Kalau gue bilang sih ya harusnya ini bisa menjadi evaluasi yang besar-besaran dari Coach Sintayong karena ekspektasinya sangat tinggi. Dia pun sudah mematok target cukup tinggi untuk tim ini agar lolos setidaknya sampai putaran ketiga atau putaran akhir menuju ke Piala Dunia. Betul. Ya berarti kan dia memberikan ekspektasi yang tinggi banget ke tim ini. Terlebih dia juga didatangkan para pemain yang dia inginkan, pemain keturunan ya. Kita naturalisasi atau keturunan yang dia inginkan. Sekarang ada lagi pemain baru Ragnar Oratmangun misalnya, lagi diproses lagi sama Pak Erik gitu. Ya semua kebutuhan dia dipenuhi. Ya harusnya ini akan menjadi sebuah pukulan telak, tamparan keras lah buat Coach Sintayong biar sadar kalau tim ini memang belum sempurna. Plus kita juga harus sadar sebagai pencinta sepak bola tim ini belum sempurna. Iya, sebenarnya gini ya. Kalau gue melihat ada kewajaran publik sepak bola tuh ngerasa kita bisa. Lu ngerasa nggak sih? Iya. Sebelum pertandingan lawan Irak tuh kayak optimis lah. Paling nggak nyuri 1 poin lah. Soalnya kita track record sebelum melawan Irak beberapa pertandingan sangat oke. Nggak sangat oke, kita kalah. Secara permainan. Ya cuma kalah tipis. Iya. Tapi kalah. Nggak pernah menang lawan Irak. Dari 6 kali pertemuan. Bukan lawan Iraknya. Maksud gue beberapa pertandingan. Di pertandingan terakhir kita. Iya, artinya beberapa pertandingan sebelum menghadapi Irak permainan kita sangat bagus. Either itu kita kalah lawan Argentina sekalipun, banyak yang mengundang decak kagum, tapi di satu sisi itu nggak terlihat. Iya. Gue nggak yakin karena penonton. Maksudnya mereka terbiasa. Iya, udah terbiasa pemain-pemain ini profesional, udah biasa. Gak ada masalah. Iya, udah biasa menghadapi laga kayak gitu. Dan catatan tersendiri Is buat Nadio gimana Is? Lu melihat Nadio 90 menit Nadio bermain. Apa yang lo lihat dari seorang Nadio? Pertama dia banyak salah mengambil keputusan. Iya. Terus kedua, cara dia memblockingnya juga beberapa kali kan, ya termasuk gol ketiga ya, apa gol keempat ya, yang dia salah jatuh duluan terus akhirnya kebobolan tuh. Nah itu ya oke lah dia underperform gitu, tapi ini tidak terlepas juga
dari secara organisasi permainan secara utuh, dia juga tidak tercover dengan baik sama teman-temannya gitu. Iya, setuju akhirnya jadi kayak begitu dia. Setuju, gitu. nggak bisa menyalahkan Nadio satu orang. Semua, gitu. Tapi memang Nadio, maksud gue gini, seorang goalkeeper juga nggak bisa harus selalu diprotek dengan defense yang bagus. Artinya save-nya dia juga dibutuhkan untuk menaikkan moral atau mental pemain-pemain lain pada saat pemain lain melakukan kesalahan. Dan menurut gue less effort aja sih gitu menurut gue. Jadi agak sedikit kurang aja. Dan dari Nadio sendiri, kalau pertahanan ya gue kayaknya emang nggak ada yang tampil bagus. Iya, berantakan. Bagot, Rizky Ridho. Rizky Ridho oke, masih oke. Masih ada intercept ya. Salah satu yang bisa reading the game dengan bagus lah. Tapi kan ini kan bicara tim ya, artinya dia nggak bisa kerja sendirian. Dia bukan gitu. Superman juga. Seperti itu. Ada pergantian pemain, Dimas Derajat digantikan Rafa Strik. Sempat asis betul. Sebuah hal yang sangat bagus. Babak kedua Arkan Fikri dan Sadil masuk untuk kreativitas di lini tengah. Tetap juga nggak ngangkat. Pratama Arhan masuk sama Witan. Ya, yang gue seselin satu Don. Kenapa nggak masukin Rahmat Irianto? Kenapa Arkan Fikri? Tipikalnya kan stylish ya Arkan Fikri ya, bukan petarung ya. Untuk membantu Mark Klok maksud gue. Karena Mark Klok di sini benar-benar keteteran loh. Harus diakuin, kelihatan kemarin. Tapi ternyata Sintayong memasukkan Arkan Fikri, pemain muda. Ya oke, kita apresiasi gitu loh. Tapi dari segi gaya bermain beda. Kalau masukin Rahmat Irianto kan mainnya keras tuh. Maksud gue bisa jadi defensive midfielder yang bisa membantu Mark Klok gitu. Jadi memperingan kerja Mark Klok, ternyata itu tidak dilakukan. Ya ini kan balik lagi ke game plan-nya yang sudah diatur Sintayong mungkin ya. Betul. Nah, dia memasukkan para pemain penyerang juga Witan ya kurang bisa berbuat banyak kemarin. Kalau pencetak gol, Sen Patinama, lu melihatnya seperti apa? Ya, masih so-so lah. Nggak yang wah-wah banget. Nggak wah-wah banget. Tapi memang mencetak gol dengan sangat bagus. Iya, memang cetak gol sangat-sangat bagus. Kombinasinya juga oke. Rafael Strik juga pintar ketika dia melakukan tusukan. Betul, gitu. Dan timingnya tepat. Sain juga pada saat melepaskan tendangan juga sangat oke ya. Kalau gelandang-gelandang lain yang lo lihat, ada nggak tampil bagus? Aduh, siapa gelandang yang bagus? Maklok blunder di pertandingan dia pertama. Fikri nggak bisa ngapa-ngapain. Ricky Kambuaya juga kayak begitu. Minim kreativitas. Segala macam. Ya memang kita kemarin tuh benar-benar underperform sih. Mudah-mudahan ini jadi pelecut. Sadil gimana? Ya Sadil juga apalagi. Nggak ada. Iya. Arhan mana nih? Arkan Fikri atau Pratama Arhan? Nggak ini. Nggak ada yang ngangkat seperti yang gue bilang tadi. Dan Witan pun juga yang on fire lagi. Iya, lagi on fire juga. Mungkin waktunya agak lebih sedikit ya Witan ya. Oh ya, kepikiran kali. Pindah ke Bayangkara. Nah, kalau kita bicara penampilan Indonesia, peluang Indonesia. Kita Selasa lawan Filipina di kandang Filipina. Tanggal 21 itu Selasa ya? Pokoknya hari Selasa setahu gue. Dan gue melihatnya gini, gue bertanya ke lu terkait dengan peluang. Kita masih punya 5 pertandingan. Masih banyak. 3 di kandang. Iya. 3 di kandang ya? Iya. 3 apa 2? 3 ya? Ya kalau sama Filipina, kan ya benar. Filipina, Irak sama lagi Vietnam 4, ya? Iya benar, 3 di kandang. Vietnam, benar, 3 di kandang dan 2 di tandang. Salah satunya Filipina. Lo melihat peluang kita untuk, let's say gini deh, 4 kemenangan aja. 4 kemenangan itu walaupun agak berat tapi bisa terjadi. Kita tuh paling nggak harus bisa menang di kandang Filipina. Ya kan jatuhnya 3 kandang kita harus ambil kan. Betul. Iya kan 3 kandang harus ambil tapi 1 lagi tuh di kandang Filipina paling nggak. Karena kalau gue ngelihat kemarin Filipina pun pas lawan Vietnam juga ngasih perlawanan yang berat, yang luar biasa sebenarnya. Walaupun mereka kalah ya. Kalah berapa skor? Kalah 2-0. 2-0. Kalah 2-0 dari Vietnam gitu. Vietnam dengan tipikalnya mereka lah seperti biasa gitu dengan gaya bermainnya mereka gitu. Filipina ya tipikal permainan Eropa juga. Neil Etheridge saja main gitu. Nah ini juga kiper Chelsea dulu ya. Apa namanya? Fulham juga sekarang. Jadi sebenarnya nggak bisa dianggap remeh, apalagi banyak pemain Filipina yang main di Liga 1 sekarang. Jadi udah tahu banyak ya tentang sepak bola Indonesia tuh gaya mainnya seperti apa. Yang pasti gue masih optimis
semoga ini bisa menjadi pelajaran yang berharga banget buat para pemain karena ini harusnya ini menyadarkan kita semua sih. Ya. Jadi pelecut yang benar-benar luar biasa untuk bisa tampil lebih baik di laga berikutnya. Kita gitu. Dikembalikan lagi ke bumi. Iya, dikembalikan lagi ke bumi. Lagi untuk menginjak tanah lagi kalau gue melihat. Walaupun ya gue masih kesel sih, masih sedih sih sebetulnya sampai sekarang pun dua pertandingan semalam itu betul-betul bikin gue nggak mood berangkat pagi ini gitu. Oke, tadi kita di awal sempat ngebahas soal timnas U17. Kita udah bahas juga sentil sedikit terkait dengan hasil pertandingan yang bisa dibilang 2 kali imbang dan 1 kali kalah. Peluang lolos pun kayaknya juga hanya keajaiban. Sekali lagi kita syuting nih sebelum pertandingan Korsel sama Meksiko. Ya, jadi kita belum tahu apakah Indonesia lolos apa kagak. Tapi kalau kita bicara sekarang kita tidak bisa menyalahkan para pemain. Iya. Mereka sudah ngasih yang terbaik. Betul. Bahkan gue merasa Coach Bima Sakti pun yang bisa dibilang selama ditunjuk itu juga mendapatkan banyak hujatan segala macam. Itu menurut gue juga bukan salahnya dia. Iya. Kenapa? Karena dia tidak terfasilitasi dengan baik. Tentu tidak, ya itu satu. Tentu tidak cukup hanya waktu dengan yang sangat sedikit. Lalu di event sebesar Piala Dunia. Tapi kalau lo melihat sendiri, apa yang seharusnya dilakukan PSSI setelah ini dengan anak-anak U17 ini? Ya, maksud gue tidak terfasilitasi dengan baik bukan masalah dia TC atau apa segala macam ya, tapi bagaimana cara dia mendapatkan pemain. Oke. Ya, itu tidak terfasilitasi dengan baik karena dia tidak mendapatkan ini dari kompetisi yang benar-benar proper. Betul, untuk setuju. Usia muda. Ini yang harus diperhatikan sama PSSI untuk kedepannya sebenarnya kemana anak-anak ini bakal dibawa, dipersiapkan. Karena gue tahu program berikutnya adalah ditargetkan, ini Coach Indra Safri nanti yang megang, adalah lolos ke Piala Dunia U20 2025. Tulang punggungnya pasti anak-anak ini. Bisa dibilang banyak, mungkin mayoritas anak-anak inilah yang akan jadi tulang punggung gitu, beberapa diantaranya gitu. Nah, bagaimana cara mematangkan mereka? Ya harusnya PSSI sudah memikirkan kompetisi usia muda yang proper. Jangan sekedar Elite Pro Academy yang cuma main sekedar 3 bulan. Ya selesai gitu loh. Ya itu bukan kompetisi kalau menurut gua gitu. Cuma turnamen, ya turnamen lah ibaratnya itu. Ya makanya gue juga mikir anak-anak ini yang gue khawatirin akan dibawa kemana. Ke klub pun nggak dipakai sama klubnya. Setuju. Untuk level senior ya. Beberapa kan kayak Arkan Kakak tuh kan udah di klub. Kipernya juga udah di Borneo sih. Misalkan siapa cadangan tuh ya anak Brigit gue lupa. Ya ibaratnya dia udah di Borneo. Beberapa memang sudah punya klub, beberapa masih belum punya klub gitu. Cuma cara memaksimalkan mereka ini seperti apa, mengasah potensi mereka yang sudah sebenarnya ini potensi yang bagus loh. Kalau gue lihat ya dengan waktu persiapan 3 bulan mereka udah bisa bermain seperti ini sih luar biasa menurut gue. Terlepas dari banyaknya kesalahan mendasar itu kan balik lagi ke basic yang mereka terima sejak dari kecil lah gitu loh. Karena juga karena kurangnya kompetisi yang jelas gue ngelihat para pemain ini harus bisa dibina dengan baik, dijaga dengan baik. Kalau perlu dikirim ke luar negeri aja, tapi dipisah-pisah Don. Jangan dijadiin satu. Jadi satu. Efektif nggak sih kayak gitu? Efektif. Kalau lu titipin di klub luar negeri ya. Kalau lu titipin di luar negeri, tapi dipisah-pisah ya. Tapi dipisah-pisah. Jangan lu jadiin satu kayak model mungkin kayak Garuda Select misalnya, atau kayak SAD Uruguay lah. Gitu. Jangan dijadiin satu. Ini menarik. Tapi dipisah-pisah. Karena ini bicara youth development ya. Nah ini gue kemarin sempat diskusi lah di X ya. Mantannya Twitter lah ya. Ini mungkin agak sedikit panjang jadinya. Youth development itu perkara jam terbang atau perkara teknik dan pemahaman. Pemahaman cara main gitu. Nah, jadi ada pertanyaan seperti itu. Jadi ada yang bilang, wah kurang, seperti yang lo bilang, kurang pengalaman, kurang banyak jam terbang, bla bla bla. Tapi kita juga tahu bahwa teknik dasar juga sangat minim. Segala macam. Nah, ini gue bicara as a coach ya. Kalau berdasarkan apa yang gue jalanin, ya ini menarik nih untuk dibahas karena cukup banyak yang ngerespon juga. Usia 12 tahun ke bawah itu harus lebih banyak individual training. Satu pemain dengan satu bola.
gimana seorang pemain itu harus menguasai basic training seperti passing, kontrol, movement. Passing di sini bukan cuma passing 2 meter, 3 meter lurus. Bagaimana kontrol, passing, lalu movement bergerak, bagaimana body position, bagaimana timing, bagaimana change direction. Ya, seperti itu diajarkan di usia 12 tahun ke bawah. Hingga koordinasi training. Banyak banget yang badannya masih kaku, tidak luas, segala macam. Nah, terus pas pertandingan, gue masih sering lihat SSB itu main bisa 11 lawan 11 atau 9 lawan 9. Karena menurut gue 12 tahun ke bawah itu harusnya tuh main lu 5 lawan 5 atau 3 lawan 3 sekalian. Supaya apa? Seorang pemain intensitas dengan bolanya itu banyak. Banyak, ya betul. Karena kalau misalnya lu 11 lawan 11, yang nyerang mungkin cuma penyerang, attacking midfielder sama midfielder. Sama sayap lah palingan ya. Defender belakang aja. Iya, benar. Nganggur. Nggak bisa involve terlibat dengan bola itu sendiri gitu. Terus pada saat masuk 12 sampai 15 tahun biasanya nih kalau gue ya, artinya semua pelatih punya cara masing-masing gitu, punya metode masing-masing. Udah dimasukin tactical group. Tactical group di sini yang sederhana aja. Nggak usah yang terlalu ribet, mulai dikasih situasi menang jumlah pemain. Seperti saat counter attack atau transisi dari defense ke offense. Lalu ada juga situasi transisi dari offense ke defense. Pada saat lo kalah jumlah orang seperti apa? Apa yang lo harus lakukan? Bagaimana defense-nya? Bagaimana perlakuan lo pada saat menghadapi bola? Bagaimana saat lo 1v1 dan 2v2-nya gitu. Jadi bagaimana kalau bahasa dulunya man to man dan zonanya seperti itu. Nah, game situasinya pun pada saat situasi pun dikasih opsi-opsi. Kalau lo seperti ini, lo punya 3 opsi nih. Opsi ke sana, opsi ke sana, opsi seperti ini. Nah, lu dikasih opsi. Tinggal bagaimana eksekusinya dari pemain itu sendiri. Kenapa? Karena pemain itu bukan robot, Banyak pelatih tuh malah nyuruh lari aja gitu. Iya, benar. Padahal yang tahu di lapangan situasinya adalah pemain. Betul. Dan bagaimana pemain kita berikan opsi itu yang pertandingannya 7 lawan 7. Udah mulai naik tuh. 12 15 tuh anak SMP. Jadi secara jumlah pemain udah mulai banyak. Tapi bermain as a group training. Baru pada saat 15 sampai 18 itu final out namanya. Itu udah mulai main 9 versus 9 atau 11 versus 11. Latihannya sama dengan cara kita ngelatih senior, bedanya intensitas. Intensitasnya nggak terlalu seberat senior dan masih menitik beratkan pada opsi-opsi saat main. Kadang-kadang pemain tuh nggak tahu apa yang dilakukan pada saat main. Nah, iya. Lo masuk ya back kanan. Back kanannya yang inverted apa yang ngewing nih. Back kanannya gue full defense apa gue bantu serangan. Back kanannya gue jaga sayap kiri apa gue tekan sayap kirinya, seperti itu. Itu banyak banget opsi-opsi yang kadang pemain tuh nggak tahu seperti itu. Nah, dari situ gue menganggap bahwasanya aspek-aspek itu yang nggak ada. Gue malah kemarin sempat ngobrol sama lu apa sama siapa ya. Sebenarnya Indonesia kan negara kepulauan ya. Iya. Negara kepulauan, lo tuh ngapain repot-repot keluar negeri? Mendingan lo hire pelatih sekelas Sintayong lagi, ya Sintayong timnas, sekelas Sintayong lagi untuk pembinaan. Misalnya ditaruh di Sumatera, satu, ditaruh di Kalimantan, satu, ditaruh di Sulawesi, satu. Jadi kayak training camp. Iya, kayak pusat bagi per zona. Iya. Tapi itu betul-betul di apa ya? Nantinya mereka bisa diadu tuh, Iya. Jadi Jawa ada, Bali ada, Nusa Tenggara ada, Papua ada bahkan gitu kan. Seperti yang kalau nggak salah di Papua juga udah ada kan. Kemarin beberapa wartawan juga ke sana kalau nggak salah di Freeport ya kan, di Timika. Nah, gue menganggap bahwasanya itu harus dilakukan. Dengan cara seperti itu menurut gue bakat-bakat ini akan terselamatkan. Bakat di Indonesia mah bakat banyak banget. For sure, gue udah keluar, gue udah keliling Indonesia, gue ngelihat secara langsung. Tapi banyak bakat-bakat itu akhirnya layu sebelum berkembang. Kenapa? Karena nggak mendapatkan penanganan yang bagus. Karena di grassroots pelatih-pelatih yang lisensi D, walaupun nggak semua, atau lisensi C segala macam, itu bahkan banyak yang lisensi C, D bahkan banyak yang nggak bisa nyontohin. Bagaimana cara passing. Nah itu yang menurut gue akhirnya berimbas pada saat mereka masuk ke senior. Ini yang menurut gua harus dirapihin. Memang harusnya tadi gua mungkin mau ini juga maksud gua keluar negeri itu kalau tidak ada kompetisi yang proper di sini. Betul. Dititipin di luar negeri klub-klubnya tapi jangan barengan. Itu maksud gua. Tapi kalau misalnya gitu gue sepakat harus dibagi per zona, kompetisinya nggak usah langsung nasional lah. Nggak usah terlalu inilah gitu loh. Jadi memang harus ada dirtek-dirteknya. Sebenarnya kan udah dilakukan sama PSSI. Di Asprof ada dirtek-dirtek yang mereka
bentuk di Asprof. Cuma kan sejauh ini kan belum kita lihat nih. Gue pernah ada di Asprof. Nah, cuma ini kita belum lihat nih, apa namanya, proses ini berjalannya sudah sejauh apa, progresnya sudah sejauh mana gitu loh. Karena ya menurut gue baru dimulai juga sih, kalau gue nggak salah baru 2 tahun inilah. Baru 2 tahun terakhir ini. Susah menurut gue. Maksud gue gini, ini dia harus PSSI yang langsung, yang handle. Lo nggak handle benar. Jujur ya, nggak semua memang Asprof itu nggak bagus gitu. Tapi menurut gua banyakan itu nggak berjalan di tangan Asprof, kebanyakan. Dan ini menjadi sebuah trigger yang menurut gua yang lo ada Asprof yang bagus nih, jalanin kompetisi bagus, bla bla bla. Tapi ada juga Asprof yang mati aja, kagak ada kegiatan segala macam. Akhirnya kan kita kan timpang ya, artinya nggak banyak yang bisa kita harapkan. Pada saat berkompetisi antar provinsi pun akhirnya ada kejadian yang jomplang segala macam karena beberapa Asprof juga nggak jalan. Tapi sekali lagi menurut gua PSSI ya kalau memang mau ya artinya gini, silakan program naturalisasi atau pemain keturunan tetap jalan. Menurut gua negara-negara besar pun masih melakukan itu kan gitu kan. Nggak ada masalah dengan itu. Tapi bukan berarti kita juga berhenti untuk mencari bakat-bakat. Karena bukan salah mereka. Kompetisinya nggak ada. Ya kan? Kawah Chandra di mukanya nggak ada. Tempat penggemblengannya nggak ada. Tempat pencarian bakatnya nggak ada, talent scoutingnya nggak ada. Bahkan beberapa pemain kayak Arkan Fikri dari Deli Serdang itu gara-gara ada abang-abangan Medan yang melihat aja akhirnya dibawa, akhirnya bisa sukses. Itu kan berapa persen? Gue yakin belum mampu mengeksplor bakat-bakat yang ada di Indonesia. Iya, jadi kalau dari kesimpulannya tuh jangan sampai kita mematikan bakat kita sendiri. Ini bukan karena naturalisasi ya matinya ya, maksudnya bakat kita, tapi karena memang ini kita sendiri gitu loh. Pengelolaan sepak bola kita sendiri yang membuat bakat-bakat itu jadinya nggak berkembang, jadi mati sendiri. Regenerasi kita. Pabrik sepak bola kenapa pada mereka juga mengharapkan naturalisasi diperbanyak bahkan gitu? Karena emang mereka nggak bisa berharap. Nggak bisa berharap dari kompetisi usia dini yang hanya 2-3 bulan bahkan caplok sana caplok sini dari klub-klub atau bahkan ada yang bayar kabarnya gitu kan untuk bisa main di Elite Pro Academy. Apa yang lo harapkan? Dari kayak begitu. Dari kondisi kompetisi yang seperti itu. Tapi ya ini kan gini ya, kalau kita bicara sepak bola Indonesia udah luas lah, udah lingkaran setan lah. Kadang malaikat pun bisa jadi setan di sana gitu kan. Gua menganggap bahwa ya pembinaan kayak gini, maksudnya kegagalan kayak gini harusnya melecut kita gitu. Kita gagal membina jelas. Kita tuan rumah tidak mampu mengimbangi dengan permainan yang meyakinkan. Memang effortnya tetap bagus secara kemampuan, maksudnya bisa tuh anak-anak total banget. Harus diakui. Arkan Kakak dan kawan-kawan luar biasa, Iqbal dan kawan-kawan luar biasa. Cuman permasalahannya mereka nggak dikasih bensin untuk perjalanan yang panjang gitu loh. Itu dia gitu. Jadi gua rasa juga yang tidak mendukung Bima Sakti pun juga setuju terkait dengan pemain ini udah melakukan yang terbaik. Dan gue juga nggak bisa kita menyalahkan seorang Bima Sakti juga. Tuh kalau bisa mau comparison kemampuan dia sama lu, dia tuh legend banget. Dan dia sangat pintar gitu, dan dia sangat baik hati, tidak menutup kolom komen, bahkan dia walaupun diserang kanan kiri depan belakang atas bawah. Tapi gue melihatnya gini, putra bangsa siapapun yang diberi tugas untuk ini nggak bakalan mereka juga nggak mau deh gue segala macam. Ini panggilan negara, maksud gue Coach Bima Sakti itu kalau dari sosoknya ya memang hebat itu sih menurut gue. Memang tugasnya berat emang dia, dan kalau gue bilang gue juga harus angkat topi sama dia. Dengan segala keterbatasan persiapan, dia bisa membentuk tim ini sampai sebegitunya. Gitu loh. Ya, gue jujur aja 2 pertandingan itu buat gue karena Bima Sakti, 2 pertandingan pertama ya. Tapi gue bukannya pesimis pada saat lo tanya gue menang nih gitu kan, ntar malam lawan 17 gitu. Lawan Maroko. Lawan Maroko, gue bilang berat gue bilang gitu. Bukan gue pesimis, gue realistis. Maksud gue gini, lo bisa mengandalkan kerja keras dan keberuntungan lo. Pada saat berapa kali sih? Kita bicara gini deh, gol Arkan Kakak di pertandingan pertama itu kan deflect. Artinya kiper rebound lepas
Arkan Kakak tinggal nyodok. The right man on the right place. Dia jadi orang pertama Indonesia yang mencetak gol di pertandingan sekelas Piala Dunia. Walaupun ini kelompok umur. Lalu gol keduanya dia melalui sundulan itu kan dari bola mati, bolanya keluar rebound tapi masih ada di kanan, dilakukan crossing. Iya, sama Welber. Artinya gol tersebut pun bukan dari skema open play, cara main yang emang udah dibentuk, bagaimana cara menyerang gitu. Bukan cara menang, bagaimana open play 11 lawan 11 gitu. Nah, ini yang membedakan. Yang ketiga, gol dari Nabil, tendangan bebas. Tendangan bebas sih. Indah memang, tapi tendangan bebas artinya lo memanfaatkan situasi set piece kan. Nah, ini yang gue menganggap bahwa 3 gol yang Indonesia ciptakan di Piala Dunia U17 kali ini, memang kita harus akui bahwa itu tidak terlepas dari individual. Iya, memang Rizky Afrizal kan waktu gol pertama yang Arkan Kakak itu kan memang individualnya oke. Iya. Lagi oke-okenya tuh. Seperti itu dan ya sekali lagi tanpa mengecilkan peran pemain atau pelatih ya kita memang harus mengakui bahwasannya kita tertinggal. Dan ini adalah lecutan yang harusnya PSSI, gue berharap Bapak Erick Thohir juga bisa nonton ini atau siapapun yang dekat sama Erick Thohir ya bisa lah dari segi memperbaiki sektor pembinaan. Jangan cuma timnas seniornya aja karena timnas senior mungkin kita akan ketemu cuma 5-10 tahun ke depan, 5 tahun lah. Kalau yang sekarang kan jangan sampai gini juga Don. Ketika kita melihat hasil timnas U17 kita nggak kalah telak, itu sudah beranggapan kita dekat dengan dunia. Dengan para pemain ini. Jangan sampai seperti itu loh. Tapi kita ketemu sama Inggris sih kelar. Iya, maksud gua kita tuh masih Mali kan juara di Afrika. Iya, maksud gua itu baru Mali loh, belum Mali. Ini runner up-nya kan Maroko kan? Iya. Maksudnya kita tuh masih jauh banget. Gapnya ya. Kita berada di grup yang tidak merata, betul. Itu dia dan ya ini semoga buat teman-teman yang suka nonton Discord ya kalau ada komentar ya artinya mungkin setuju atau tidak setuju atau punya pendapat lain, betul. Itu juga kita sangat appreciate banget karena gue ngomong kayak gini nih skripnya nih udah gue abaikan. Iya benar. Gue sangat mengabaikan skrip karena hari ini tuh gue pengen cuma curhat aja. Terus tadi malam itu gue ada respon. Sebenarnya gue pengen ke beberapa platform yang lagi ngomongin soal timnas cuman yang ada gue misuh-misuh gitu loh. Iya pasti. Karena kita tahu masih seberantakan itu. Sedih gue. Iya masih seberantakan. Gue tuh terluka dengan kekalahan timnas U17. Ditambah lagi kecewa dengan kejadian timnas senior. Dan iya benar. Ya tuh sampai yang perut naik. Cuma tadi malam tuh cuma nonton live TikTok. Live TikTok. Oke deh. Dan semoga ya kali aja lolos timnas 17. Kalau ada keajaiban. Betul. Tapi ya kita nggak berharap banyak lah. Sudah cukup apa yang mereka lakukan. Kita jadi tuan rumah yang baik aja. Jadi tuan rumah yang baik aja. Nonton pertandingan kayak nanti sore gue nonton pertandingan di Brazil Inggris ya? Nonton. Gue nggak jadi naik motor. Terus? Gue sama keluarga. Waduh. Oh lo kesana langsung? Tiketnya nambah. Gue naik mobil. Ya udah. Gitu. Jadi kita jadi tuan rumah yang baik aja. Sukseskan gelaran Piala Dunia U17 ini. Siapa tahu kita bisa ke Piala Dunia lagi melalui jalur prestasi. Tuan rumah lagi. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Yes. Jangan lupa juga follow Instagram sosial medianya Skor ID. Follow juga Instagram Rais dan juga Donzol. Gue Doni Zola. Gue Rasatnan. Ciao.